Sebelum masuk ke bioskop, mungkin saya cuma punya satu keinginan dalam menyaksikan Badarawi di Desa Penari. Saya merasa Badarawi di Desa Penari kurang cocok menyebut dirinya sebagai prequel bila hanya mengandalkan latar cerita yang terjadi beberapa dekade sebelum kejadian asli dalam KKN Desa Penari tahun 2022. Dibanding prequel yang faktanya cuma mengandalkan lini masa kejadian, Badarawi lebih layak disebut reboot dari KKN di Desa Penari, sama seperti ketika Ghostbuster tahun 1984 dibuat dalam versi karakter utama perempuan pada 2016. Alasannya sederhana, karena kurang menemukan cerita yang baru dan esensial dari semesta KKN di Desa Penari dalam film ini. Seiring durasi berjalan selama 122 menit, mungkin benar-benar merasakan harapan saya untuk bisa menemukan jawaban soal Badarawi terus menipis. Alih-alih mendapat yang diinginkan, film ini menyajikan cerita berbelit-belit dan membosankan soal sekelompok anak muda yang ceroboh dan sok berani menantang Badarawi dengan alasan menolong orang tua. Pun ketika cerita berjalan hingga akhir, ada banyak kontradiktif antara narasi dengan alur cerita, seperti soal kekuatan Badarawi mempengaruhi manusia atau siasat tidak masuk akal untuk mengambil dedemit penguasa alas itu. Selain itu, Lele Laila sebagai penulis skenario tampak terlalu enggan melakukan riset lebih terkait kebudayaan lokal selain daripada tarian asli Banyuwangi. Padahal ada banyak aspek faktor yang bisa disajikan sebagai materi kisah Badarawi dan asal-usul Desa Penari, seperti mengapa letaknya di tengah alas penuh lelembut, mengapa pemandiannya begitu jauh dari pemukiman, masih banyak mengapa yang bisa jadi cerita sangat menarik untuk disajikan. Alih-alih memanjangkan durasi tarian tradisional yang sebenarnya sudah cukup ditampilkan dalam KKN Desa Penari, hal yang juga membuat saya merasa Badarawi adalah proyek buang-buang duit adalah karena pada dasarnya Lele merupakan penulis naskah KKN di Desa Penari. Sebagai penulis, dan yang mungkin juga sudah berinteraksi dengan Simple Man selaku si penulis cerita, mestinya Lele Laila sudah paham di bagian mana cerita bisa dikembangkan dengan lebih optimal. Namun entah karena tuntutan bisnis atau yang lain, Lele terasa lebih memilih menyunting naskah KKN Desa Penari, mengganti nama karakter dan latar belakangnya, menyisipkan unsur-unsur dekade 80-an. Hal itu belum termasuk dari kualitas akting para pemain film ini yang kelewat standar. Para aktor tampak tak diberikan kesempatan lewat naskahnya untuk mengeksplorasi karakter yang mereka pegang. 2 kali Aulia Sarah memerankan Badarawi, 2 kali pula saya hanya merasa karakter itu cuma siluman ular yang gemar menari, manipulasi, menggoda perempuan remaja. Tak ada aspek horor atau kekuatan lain yang muncul dari tangannya, padahal ia adalah penguasa alas penuh lembut dan bisa memperbudak warga desa selama bergenerasi. Kehampaan naskah dan diperparah dari Kimo si Tombul yang tampak lebih fokus pada aspek teknis alih-alih rasa dari film ini. Kimo sebagai sutradara sempat membuat saya kagum berkat Ivana tahun 2022, tapi kini tampaknya ia lebih asik menikmati peralatan canggih yang disediakan untuk Badarawi. Mungkin dari segi kualitas gambar, sinematografi, teknik pengambilan gambar, hingga set produksi yang memang jauh lebih baik dibanding KKN Desa Penari, wajar MD Picture mestilah mendulang cuan luar biasa dari 10 juta penonton KKN. Namun sebagai sutradara yang mengarahkan produksi dan alur cerita, beradaan dan peran Kimo Sitombul tak saya rasakan ada dalam Badarawi. Tak ada sentuhan artistik dari Kimo, bahkan seolah minim perbaikan naskah. Hal ini juga membuat saya makin merasa Badarawi dan mungkin berbagai film anakan yang akan datang memang dibuat cuma untuk mengeksploitasi semesta KKN di Desa Penari. Apalagi para penggemar juga tampaknya terima-terima saja dengan sajian model KKN di Desa Penari tanpa ada tuntutan lebih yang menantang untuk studio serta para sineasnya. Meski begitu, bukan cuma karena kualitas film ini yang bikin saya menggerutu sepanjang jalan. Meski begitu, bukan cuma karena kualitas film ini, tetapi fakta film ini akan tayang di Amerika Serikat di bawah bendera Lionsgate. Membayangkan Badarawi di Desa Penari asal Indonesia mungkin akan bersaing dengan film-film horor yang lebih menggigit dari Amerika Serikat atau bahkan dari negara Asia lain. Namun itulah bisnis, akan selalu ada pasar untuk masing-masing film, apapun bentuknya. Demikian video kali ini, dan silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.